Orang sudah menikah, sudah punya istri yang cantik, tapi istri tetangga masih dikasih perhatian. Ya kan? Istri orang lain ketemu di kantor ini masih dikasih perhatian. Nah, itu yang salah gitu. Kalau perhatian atau objek, ya apakah itu objek atau subjek, apa, siapa, di mana ini kita salah, maka itu akan sangat mempengaruhi kebahagiaan kita, begitu ya, mempengaruhi masa depan kita. Sebagai contoh tadi sudah diberikan oleh Pak Arfan, kalau misalkan di sosial media mungkin sedang heboh membahas atau ngeributin siapa gitu, terus kita ikut-ikutan tuh ngebahas mulai dari di kafe, di kantor, pada saat makan. Nah, itu apa namanya akan sangat sangat mendistrak, eh, pada akhirnya mendistrak kita begitu ya, dan mempengaruhi kebahagiaan kita. Nah, sebelum kita melaju lebih lanjut, tadi Pak Arfan menjelaskan di sesi sebelumnya begitu ya, yang perlu kita berikan catatan. Pak Arfan, kalau attention itu menjadi salah satu sumber daya gitu ya bagi kehidupan manusia. Berarti kalau ada banyak orang yang terprosok gitu ya, nggak berkembang karir atau bisnisnya, berarti ini dimulai dari perhatian yang salah ya Pak Arfana. Bagaimana caranya mengembalikan perhatian yang salah ke jalan yang benar? Ya. Betul sekali. Kita memberikan perhatian yang salah sih, sehingga sesuatu yang kita beri perhatian itu menjadi besar, Mbak Ola. Gitu ya. Orang yang mengganggu kita sebetulnya itu kecil. Sebetulnya itu bisa jadi nggak ada gitu. Nah, tapi ketika kita memberi perhatian pada orang itu, dia jadi ada dan kemudian jadi besar gitu. Jadi yang ingin saya katakan adalah sesuatu itu tidak eksis sampai kita memberikan perhatian kepadanya. Sesuatu itu tidak eksis, tidak ada sampai kita berikan perhatian. Baru dia itu ada dan menjadi besar gitu. Nah, orang-orang yang gagal, orang-orang yang tidak sukses itu sesungguhnya adalah orang-orang yang sudah memberikan perhatian kepada sesuatu yang salah. Udah tahu nggak penting, dikasih perhatian. Padahal perhatian itu terbatas, ibarat kue tadi. Dan perhatian itu adalah resources yang terbatas, Mbak Ola. Katakanlah saya hanya punya 7 kue, katakanlah. Ini analogi yang sangat menggambarkan mengenai yang namanya perhatian itu. Saya hanya punya 7 kue. Kalau saya sudah kasih satu kepada sesuatu yang tidak penting, maka saya kehilangan satu kesempatan untuk sesuatu yang penting. Seringkali begitu. Kita terlalu memperhatikan orang-orang yang tidak ada kaitan dengan keberhasilan kita, orang-orang yang tidak ada kaitan dengan kesuksesan, kebahagiaan kita. Kita kasih perhatian, kita pikirin dia. Akhirnya kita lupa mikirin hal yang penting kan, karena resources kita itu sudah diambil sama mereka gitu. Habislah begitu ya. Habislah. Jadi kita hitung ya. Dalam hidup itu paling-paling nih, menghadapi masalah besar itu kita paling mampu menghadapi 3 masalah. Masalah besar ya. Jadi kan dalam hidup itu ada masalah besar, ada masalah menengah, ada masalah-masalah kecil gitu ya. Nah, masalah besar itu paling-paling kita mampu menghadapi itu cuma 3 masalah. Jangan dari 3 masalah ini, Mbak Ola. Nih, katakan lagi nih, masalah besar saya apa? Misal gitu ya. Satu, masalah yang berkaitan dengan keluarga saya, misalnya gitu ya. Satu lagi, masalah berkaitan dengan bisnis, misalnya gitu ya. Satu lagi masalah berkaitan dengan pengembangan diri saya gitu. Nah, ini saya cuma punya 3 nih. Jangan kemudian kita cuma punya 3 kue gitu. Satunya kita kasih ke orang yang kita nggak suka, yang kita benci. Akhirnya apa? Kue saya tinggal 2 gitu. Padahal saya punya masalah besar 3 sebetulnya dalam hidup. Akhirnya apa? Satu, sudah habis perhatian saya untuk orang yang saya benci gitu. Karena saya mikirin dia terus, membayangkan dia terus, padahal saya benci sama orang itu. Saya kasih perhatian tapi. Nah, perhatian saya tinggal 2. Satu buat keluarga, satu buat bisnis misalnya. Satu lagi untuk pengembangan diri saya, jadi saya tidak punya resources lagi, nggak punya alokasi lagi untuk pengembangan diri. Kenapa? Karena yang satunya udah telanjur saya berikan kepada orang yang saya benci gitu. Nah, itu analoginya kurang lebih seperti itu, Mbak Ola. Resources-nya terbatas gitu. Jadi penelitian membuktikan paling-paling tuh kita bisa memberikan perhatian itu maksimal tuh 7 masalah gitu ya.
3 masalah besar, 4 masalah-masalah yang menengah dan kecil dalam hidup kita. Nah, Oke. pastikan yang 7 itu semuanya yang penting. Jangan yang 7 itu 3 atau 4 udah diambil sama hal yang nggak penting. Hilanglah resources kita, akhirnya ada banyak masalah dalam hidup yang tidak kita selesaikan gitu, Mbak Ola. Kenapa? Karena kita tidak memberi perhatian. Jadi bahkan yang namanya masalah itu apa sih? Ini Mbak Ola. Ya. Yang namanya masalah itu adalah sesuatu yang kita beri perhatian. Kalau kita nggak beri perhatian, itu bukan masalah. Misal gini, kalau gigi saya sakit, itu masalah bukan, Mbak Ola? Masalah lah, kan mengganggu perhatian kita juga ke hal-hal yang lain Ya. gitu kan. Gigi sakit itu masalah karena kita beri perhatian gitu. Tapi kalau ya kan, kalau kita nggak beri perhatian, biarin aja deh gitu. Ya, tapi kalau senut-senut Pak Arfan, nah, senut-senut itu dia mencari perhatian, dia berusaha mencari perhatian. Ya betul. Oke, gigi, saya kan harus bicara di depan banyak orang. Nah, ini gigi mempengaruhi banget nih ya. Tapi kemudian satu ketika saya sedang berjalan gitu, jatuh gitu, kemudian tangan saya luka gitu ya. Katakanlah begitu. Nah, ini masalah bukan? Tangan saya luka itu masalah bukan? Masalah kalau kita memberikan perhatian. Iya. Kalau enggak, biarin aja deh. Udah deh, ini enggak terlalu pokok lah gitu. Tangan ini juga nanti ntar juga 3 hari sembuh lah gitu. Ketika kita tidak memberi perhatian, itu bukan merupakan masalah gitu. Dan tidak akan mengkonsumsi pikiran kita. Gitu. Tapi ketika kita beri perhatian, itu jadi masalah juga gitu. Tangan saya, gigi saya sakit, itu udah satu masalah. Tangan saya jatuh sakit, itu juga sebuah masalah. Akhirnya saya menyita perhatian saya yang mestinya saya berikan kepada hal lain yang lebih penting. Akhirnya saya berikan kepada tangan saya yang sebetulnya ini kalau saya nggak memberi perhatian, dia bukan menjadi masalah apapun. Dia akan lewat begitu saja dan dalam 3 hari dia akan sembuh dalam 3 hari gitu. Tapi karena saya beri perhatian, saya pikirin terus. Padahal ini mungkin nggak terlalu penting gitu. Ketimbang gigi saya, misalnya begitu, Mbak. Oke. Pak Arfan, kalau begitu bagaimana kita menentukan skala prioritasnya? Ini menyambung pertanyaan dari Pak Karmoses ya. Untuk kita tahu mana yang itu memang sangat penting, sangat berpengaruh kepada kehidupan kita. Karena mungkin gini, saya tadi ketika Bapak menjelaskan itu tuh saya ngebayangin ini kalau gitu ibu-ibu atau para suami ya, para istri, para suami yang sedang marah, jengkel, merasa tersakiti, itu jangan-jangan karena memberikan perhatian kepada sesuatu yang itu ya buruk, misalnya suaminya kasar gitu ya, atau istrinya tidak perhatian, suaminya selingkuh, istrinya selingkuh. Mungkin kalau kita nggak pedulikan gitu, tidak ambil pusing di bagian itu, nggak akan semakin membesar. Nah, butuh pencerahan dari Pak Arfan. Bagaimana kita menentukan skala prioritasnya? Ya, kalau seperti itu ya, kenapa kita seorang suami misalnya merasa nggak nyaman dengan istrinya, karena dia memberi perhatian pada hal-hal yang mungkin kurang baik dari istrinya gitu. Coba berikan perhatian pada hal-hal yang menyenangkan dari istri Anda. Berikan perhatian pada hal-hal yang membahagiakan dari suami Anda. Cari apa hal positif dari dia. Berikan perhatian ke sana. Nah, itu juga akan mengubah mindset kita gitu. Kita ketika sedang berantem itu kan yang dilihat yang negatif aja, yang dipikirin tuh hal-hal yang negatif aja, yang diberi perhatian hal-hal negatif aja gitu. Padahal positif dan negatif itu kan selalu ada dalam setiap orang. Kan itu satu paket ya. Satu paket itu ada positif, ada negatif, itu satu paket. Dan ketika kita menikah itu kan kita melihat bukan karena orang ini tidak ada negatifnya gitu, tetapi positifnya jauh lebih banyak daripada negatifnya, kan seperti itu gitu. Jadi itu kalau kaitan dengan hubungan antara suami dengan istri ya, seperti yang tadi Mbak Ola contohkan tadi. Kalau dalam kehidupan tentunya nomor 1 kita harus tahu dulu mana yang penting, mana yang nggak penting. Nah ini yang seringkali kita juga rancu, nggak tahu mana yang penting, mana yang nggak penting, semua dikasih attention. Ya habis attention kita, akhirnya attention kita untuk hal-hal yang penting habis. Kenapa dihabiskan? Karena kuenya tadi, saya cuma punya kue 7. Kuenya itu sudah saya kasih ke hal-hal yang nggak penting. Saya lupa memikirkan hal yang penting. Jadi ketika kita memberikan satu saja perhatian kepada hal yang tidak penting, sesungguhnya kita sedang menghilangkan satu kesempatan untuk hal yang penting. Pasti ada area dalam hidup kita yang kita lupakan tuh. Karena kita sibuk mikirin hal-hal yang nggak penting itu gitu. Jadi nomor 1, tahu dulu apa yang penting, apa yang nggak penting. Itu harus kita definisikan. Nah pertanyaannya apa yang penting?
Yang penting itu adalah sesuatu dalam hidup yang membuat Anda mencapai tujuan Anda, sasaran Anda, goals Anda, KPI Anda, target Anda. Itu adalah hal yang penting. Hal-hal di luar itu tidak penting sesungguhnya. Nah, kita harus berani melakukan yang namanya eliminasi. Ini masalah penting, tidak penting gitu. Kalau kita tidak tahu ya, kita menganggap semuanya penting gitu. Ya, kalau saya sudah menikah misalnya, kalau saya belum menikah dulu nih, waktu masih single nih, saya mengatakan apa? Semua wanita itu penting, Bola. Iya kan? Jadi semua dikasih perhatian gitu kan? Namanya juga orang single kan, masih mencari yang terbaik kan gitu. Tapi ketika saya sudah menikah, maka saya akan mengatakan tidak semua wanita itu penting. Wanita yang penting itu adalah istri saya, udah itu aja. Sehingga saya memberikan perhatian pada istri saya. Wanita yang lain tidak saya kasih perhatian gitu. Karena dia tidak penting dalam hidup saya. Dulu waktu masih single, semua saya kasih perhatian gitu. Sekarang enggak, hanya istri saya itu yang penting. Yang lain tidak penting, tidak saya kasih perhatian. Selesai masalah. Nah, yang salah adalah karena kita tidak tahu mana yang penting, mana yang tidak penting. Orang sudah menikah, sudah punya istri yang cantik, tapi istri tetangga masih dikasih perhatian. Ya kan? Istri orang lain ketemu di kantor ini masih dikasih perhatian. Nah, itu yang salah gitu. Akhirnya apa? Lupa sama hal-hal yang penting yang ada dalam hidup kita. Kita lupa kasih perhatian. Seperti apa itu? Anak kita, karir kita, orang tua kita lupa kasih perhatian. Kenapa? Karena perhatiannya sudah disita oleh wanita lain ini yang sesungguhnya dia bukan orang penting dalam hidup Anda. Itu sebagai contoh aja ya, analogi aja ya Pak Arman ya. Oke.